Caldera Linux. Caldera Linux merupakan salah satu jenis Linux yang dirancang untuk mempermudah pemakaian bagi penggunanya. Caldera sendiri dirancang dengan tampilan keseluruhan dengan grafis. Sejak saat kita melakukan penginstalan Linux Caldera ini hingga kita melakukan setting hardware, semuanya dilakukan dengan tampilan grafis yang mengagumkan. Dari Linux Caldera ini adalah pada saat kita melakukan penginstalan Linux Caldera. Kita disuguhi game Tetris untuk mengisi waktu yang luang sambil menunggu transfer program yang berjalan. Selain itu, Caldera merupakan jenis Linux yang pertama yang menggunakan auto detect hardware atau seperti plug and play pada Mac OS. 5. Slackware Linux. Slackware adalah distribusi Linux yang pertama yang pernah mengalami masa kejayaan ketika baru sedikit orang yang mengenal Linux. Bagi pengguna Linux senior, Slackware merupakan suatu distribusi Linux yang penuh dengan tantangan. Slackware hadir dengan model yang sangat sederhana, tidak seperti distribusi Linux yang lainnya. Slackware merupakan distribusi Linux yang murni dalam arti penampilannya yang sangat mirip dengan Unix atau dalam kurung Unix clone, sehingga membuat penggunaannya merasa seperti menggunakan Unix murni. Versi terbaru dari Slackware yang diketahui oleh penulis adalah versi 7,1. Keenam, SAS Linux. Jika Red Hat adalah jenis Linux yang paling populer di Amerika dan di Indonesia, maka SAS Linux adalah Linux yang paling banyak digunakan oleh negara-negara di Eropa. SAS dilengkapi dengan desktop manager yang dikenal dengan KDE. Selain itu juga dilengkapi tools untuk central setting yang bernama Yet Another Setup Tools yang sangat mudah digunakan untuk konfigurasi sistem internal dan jaringan serta security. Proyek ini juga dibuat di NASA Amerika Serikat untuk kepentingan pemetaan luar angkasa. Saat ini SAS telah hadir dengan versi 7.0 yang benar-benar berorientasi grafis, memulai dari instalasi sampai dengan prosedur konfigurasi. 7. Kora Linux merupakan salah satu sistem operasi berbasis Linux yang dibuat oleh salah satu distribusi Linux, yaitu Debian. Kora Linux sama seperti Linux lainnya, mendukung sistem operasi sistem open source di bawah naungan GNU. Kora Linux dapat langsung diinstal dengan atau tanpa sistem operasi yang lain. Kora Linux juga bisa diinstal pada partisi dan file sistem Windows, yang menjadikan Kora Linux seolah-olah adalah program aplikasi Windows. Anda tidak akan menemukan basis teks seperti yang ada di Linux lainnya, atau juga Windows yang masih basis teks. Di Kora Linux semuanya serba disederhanakan, bahkan sampai pada setting jaringan pun lebih mudah daripada setting jaringan pada Windows. 8. Turbo Linux. Turbo Linux adalah Linux yang terkenal dan populer di Asia. Bahkan di Jepang dan Cina pun Linux ini terkenal. Turbo Linux menduduki peringkat pertama distribusi Linux pilihan. Turbo Linux dibuat dari berbagai under Linux atau Unix, baik komersial maupun freeware, untuk kepentingan jaringan skala besar. Pihak vendor mengklaim pihak mereka sebagai Linux tercepat saat ini dengan backup dari perusahaan-perusahaan terkemuka saat ini seperti Compaq, Dell, Fujitsu, Intel, NeXT, Toshiba, Novell, dan SCO. Seperti dengan SUSE, Turbo Linux mengkhususkan diri di bidang clustering komputer, setara dengan superkomputer di Jerman untuk kepentingan jaringan di Cina dan Jepang. 9. Ubuntu Linux. Linux Ubuntu adalah salah satu dari jenis Linux yang ada di dunia. Ubuntu Linux merupakan sebuah distro baru yang langsung mendapatkan tempat di hati para pengguna Linux, khususnya bagi para Debian mania. Bagaimana tidak, Ubuntu memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan Debian sendiri. Ubuntu menawarkan semua kelebihan yang dimiliki oleh Debian ditambah dengan update berkala setiap 3 bulan, dukungan komunitas yang banyak, dukungan dana yang melimpah, bahkan Anda bisa mendapatkan CD installernya secara gratis. Ubuntu adalah sebuah kata kuno dari Afrika yang berarti Humanity Towards Other, yang kurang lebih artinya adalah kemanusiaan untuk membantu yang lain. Tujuan dari proyek ini adalah menciptakan sebuah sistem operasi desktop yang gratis dengan dukungan aplikasi serta dokumentasi lain. Proyek ini disponsori oleh Canonical Ltd.
Ubuntu berbasis Gnome, dan bagi Anda yang lebih menyukai KDE, Anda bisa memilih Ubuntu Linux. Walaupun tampilan kedua distro ini berbeda, tapi keduanya sama-sama keluar dari pabrik yang sama, dan tentu saja kedua distro ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Anda lebih menyukai tampilan dari ciri khas Mac OS, Anda bisa memakai Ubuntu, tapi apabila Anda lebih menyukai tampilan yang agak mirip dengan Windows, bahkan menurut saya lebih bagus dari Windows, Anda bisa memakai Ubuntu. Tapi kalau Anda hanya ingin menjadikan komputer Anda sebagai server, Anda bisa memakai salah satu dari keduanya. Karena pada dasarnya base system keduanya sama. Hanya berbeda desktop manager dan tambahan aplikasinya saja. Ubuntu Linux hadir dalam dua versi, yaitu versi Live CD dan versi install. Anda bisa memakai versi Live CD kalau Anda tidak ingin menginstalnya ke dalam komputer. Cukup masukkan Live CD tersebut ke dalam CD-ROM drive Anda. Booting dari CD-ROM drive, maka Anda sudah dapat menikmati Linux. Tentu saja Live CD ini mempunyai banyak batasan, karena semua perubahan pada konfigurasi yang Anda buat akan langsung hilang ketika komputer dimatikan, dan tentu saja fleksibilitas Live CD ini akan sangat jauh apabila dibandingkan dengan versi installnya. Ubuntu Linux ini juga hadir dalam 3 arsitektur komputer, yaitu Intel x86, PowerPC, dan AMD 64. Kini Ubuntu telah hadir dengan versi terbarunya, yaitu versi 7.4 yang dikeluarkan tepatnya tanggal 19 April 2007, dan menurut kabar yang saya dapatkan bahwa versi terbarunya lagi, yaitu 7.10, akan dirilis pada tanggal 18 Oktober 2007. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 就算为你赴汤蹈火，如果我忘了怎么爱你，那一定是我失忆昏迷。如果我有天突然离去，那一定是不想拖累你。